Halo, perkenalkan nama saya Aldan Juliono ya dari program studi statistika. Dan pada video ini saya akan menjelaskan salah satu kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang dibebaskannya Rahel V-nya akibat dianggap sopan saat persidangan. Rahel V-nya lahir di Jakarta pada 23 September 1995. Rahel dikenal sebagai seorang influencer atau selebgram. Ia memiliki sejumlah usaha dalam bidang kecantikan, fashion, hingga kuliner. Namanya makin disorot setelah ia menjadi salah satu selebgram yang wajahnya muncul di Times Square, New York. Rahel diketahui menonaktifkan akun Instagramnya setelah tersandung kasus pelanggaran karantina kesehatan, yakni kabur dari kewajiban karantina mandiri usai pulang dari New York. Kasus kaburnya Rahel V-nya ini awalnya diketahui publik dari kabar yang beredar di dunia maya sejak 11 Oktober. Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh salah satu warganet yang mengaku bertugas di pusat karantina Wisma Atlet. Dalam informasi tersebut, Rahel V-nya bersama kekasihnya dikabarkan kabur dari Wisma Atlet setelah 3 hari menjalani karantina. Oleh karena itu, Rahel V-nya akhirnya ditahan, diperiksa, dan kemudian disidang. Rahel divonis 4 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Namun, hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani karena menurut hakim, Rahel bersikap sopan selama pengadilan. Menurut pengamat hukum, keputusan yang diambil oleh hakim ini tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Karena ini pelanggaran undang-undang karantina. Ketika kita semua khawatir dan takut terkena COVID-19, pemerintah mengeluarkan larangan bagi mereka yang sakit atau diduga sakit untuk keluar dari sebuah wilayah karantina. Dan hal ini dilanggar oleh Rahel. Di luar sana banyak orang kecil yang hanya melanggar peraturan daerah, misalnya peraturan daerah tentang tidak boleh menerima orang makan di warung mereka, tidak boleh berjualan makanan, tidak boleh berada di tempat umum tanpa menggunakan masker. Mereka itu didenda ratusan ribu. Kalau mereka tidak didenda, mereka akan dipenjara. Hal ini tentu saja menjadi tidak adil untuk mereka. Apalagi Rahel dibebaskan dengan hanya karena ia bersikap sopan selama pengadilan. Tidak berbelit-belit dan sopan tidak bisa menjadi acuan untuk meringankan sebuah hukuman. Hal ini akan membuat masyarakat lain acuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Mereka bisa saja melanggar hukum dan peraturan yang sama, dan ketika ada dalam pengadilan mereka tinggal bersikap sopan dan tidak berbelit-belit. Dan apabila mereka sudah bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, mereka masih saja di penjara. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, mereka akan berpikir Rahel saja bisa dibebaskan, kenapa saya tidak bisa dibebaskan? Jika berbicara tentang kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, sebenarnya sudah berangsur-angsur membaik jika dilihat dari beberapa tahun belakangan ini. Namun, masih saja ada konflik di antara masyarakat yang berbeda pandangan dan berbeda agama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan itu, perbedaan paham, perbedaan adat istiadat, perbedaan norma. Dan perbedaan-perbedaan ini menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Itu saya dari saya, sekian dan terima kasih.